Pemudik juga sudah mulai tampak di Pelabuhan Merak, Banten. Data dari Posko Lebaran Pelabuhan Merak sudah 50.000 lebih. Pemudik serta belasan ribu kendaraan sudah diseberangkan ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Ya, antrian kendaraan pribadi sudah tampak membludak khususnya di area kantong parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Tercatat ada 50.808 orang dan 11.830 unit kendaraan diseberangkan ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Angka ini menunjukkan animo masyarakat untuk mudik terus meningkat. Untuk mengoptimalkan pelayanan, pengelola pelabuhan mengoperasikan 35 kapal feri dengan jumlah trip mencapai 108 perjalanan. Pengelola juga mengoperasikan 7 dermaga yang ada untuk memperlancar aktivitas bongkar muat. Pemirsa, di stasiun Pasar Senen lonjakan penumpang terus terjadi hingga hari ini. Lonjakan ini diprediksi akan terus meningkat hingga H-1 Lebaran. Kepala Humas Daop KI 1 Jakarta, Eva Hairunisa, mengatakan masyarakat yang belum memesan tiket mudik diminta untuk mencari alternatif tanggal keberangkatan lain. Harus mencari tanggal alternatif lain ya, karena memang untuk pemesanan tiket ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 45 hari yang lalu sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau yang memang baru mau melakukan pemesanan karena memang sudah sangat full di beberapa relasi, itu bisa dicek melalui aplikasi KAI Akses. Nah, itu bisa mencari alternatif tanggal lain, seperti misalnya sekarang juga kita melihat sudah mulai banyak yang mulai memilih di atas tanggal 23 ya. Jadi tanggal 24, 25 ya, penjualannya sudah mulai meningkat per hari ini. Nah, kalau untuk keberangkatan pra-lebaran, itu sampai dengan tanggal 21 April nanti, secara rata-rata ini keterisian tempat duduknya itu sudah mencapai. Dan pemirsa, kita akan menyapa reporter dan juga koresponden B-Universe yang sudah ada di beberapa titik. Ada Agnes Purba dan juru kamera Kowel Joseph saat ini berada di Pelabuhan Ciwandan, Banten, dan juga koresponden B-Universe ada Hidayat Azriel di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kita akan menuju ke Pasar Senen terlebih dahulu. Kita ke Stasiun Pasar Senen, ada Hidayat. Hidayat, tentunya seperti apa suasana di Stasiun Pasar Senen saat ini, Hidayat? Apakah benar terjadi pelonjakan bila kita bandingkan dengan kemarin? Berapa kira-kira jumlah pemudik yang saat ini sudah diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, Hidayat? Hidayat, nampaknya kami masih mendengar audio Hidayat. Kami masih nampaknya ada kendala teknis dengan koresponden B-Universe Hidayat. Kita masih akan mencoba untuk menghubungi Hidayat, tapi sebelumnya saya akan mencoba ke Agnes Purba di Pelabuhan Ciwandan. Agnes. Ya, Agnes, bagaimana tentunya pantauan Anda di Pelabuhan Penyeberangan Ciwandan? Apakah sudah terjadi lonjakan pemudik di sana? Ya, selamat sore Eliza dan juga pemirsa. Tentunya lonjakan pemudik sudah mulai terasa di Pelabuhan Ciwandan. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi, sudah ramai dipadati dengan pemudik yang menggunakan sepeda motor dan juga truk kelas 6B ke atas. Sebab mulai hari ini, Sabtu 15 April 2023, Pelabuhan Merak sudah tidak lagi melayani penyeberangan untuk sepeda motor dan juga truk kelas 6B ke atas. Sementara untuk arus mudik dan balik, mulai dari hari ini hingga 1 Mei 2023, Pelabuhan Merak tetap melayani hanya untuk
sepeda motor, maksud kami kendaraan roda 4 dan juga mobil bus yang diarahkan melalui Pelabuhan Merak. Sementara kalau Anda bertanya pemirsa bagaimana kemudian proses untuk masuk ke dalam antrian dari Pelabuhan Ciwandan ini, yang pertama nantinya para pesepeda motor ini akan diarahkan untuk memasuki area parkir dari Pelabuhan Ciwandan. Setelah memasuki area parkir, ini para pemudik menggunakan sepeda motor langsung diarahkan menuju pos 1 untuk kemudian dicek bukti reservasi tiket dan juga KTP serta STNK apakah kemudian sudah sama sesuai dengan motor yang mereka bawa. Kemudian mereka akan langsung melaju ke pos kedua untuk melakukan pencetakan tiket. Usai tiket dicetak, ini para pemudik langsung diarahkan menuju antrian seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya. Dan kalau Anda bertanya mengapa terlihat masih sepi, hal ini dikarenakan sekitar 5 menit yang lalu, kloter sebelumnya telah menaiki kapal feri untuk kemudian menuju melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera. Sehingga tadi saya juga sempat berbincang kepada beberapa pemudik yang menggunakan motor di sini. Mengapa mereka menggunakan sepeda motor sebagai angkutan mudiknya? Hal ini dikarenakan motor merupakan satu-satunya kendaraan yang mereka miliki. Tak hanya itu, dengan menggunakan motor, mereka dapat menentukan titik-titik tertentu untuk kemudian melakukan wisata sejenak atau beristirahat, makan, dan melakukan hal-hal yang lebih fleksibel jika dibandingkan mereka harus menggunakan mobil dan terjebak dengan kemacetan ataupun menggunakan bus yang kemudian disesuaikan jam kepergian dan juga jam kepulangannya. Dan juga tadi saya berbincang apakah dengan pelabuhan bantuan yang diberikan pemerintah, yaitu Pelabuhan Ciwandan untuk para pesepeda motor ini efektif, dan mereka berkata sebenarnya hal ini efektif dikarenakan tidak menyebabkan lonjakan pemudik dan juga kemacetan di area Pelabuhan Merak. Meski begitu, tentu arah daripada Pelabuhan Ciwandan ini jauh dibandingkan dengan Pelabuhan Merak, sehingga mereka harus melakukan atau mengendarai motornya sedikit lebih jauh dibandingkan sebelumnya di Pelabuhan Merak. Namun untuk antisipasi lonjakan, tadi juga Kapolda Banten beserta jajarannya telah melakukan pengecekan, dan mereka berkata bahwa untuk hari ini terpantau aman dan lancar. Meski begitu, pihak Polda Banten telah menyiapkan sebanyak 1.820 personel dan juga ada sebanyak 39 pos pengamanan dan 6 pos pelayanan serta 1 pos terpadu untuk memastikan bahwa mudik lebih awal ini aman dan juga bisa memastikan bahwa masyarakat bisa pulang kampung dengan asyik. Masyarakat diimbau pula untuk dapat melakukan reservasi tiket minimal 1 hari sebelum keberangkatan dan juga melakukan keberangkatan tepat sesuai dengan tanggal yang dipesan seperti itu. Dan pemesanan tiket hanya dapat dilalui melalui online ataupun website dan juga aplikasi Verizi, sebab di area pelabuhan sudah tidak ada lagi yang menjual tiket secara offline. Pihak KSDP juga mengimbau untuk tidak ramai-ramai berangkat di tanggal yang diprediksi akan menjadi arus mudik, yaitu tanggal 18, 19, dan juga 20 April. Eliza. Baik, Agnes, terima kasih atas laporan Anda. Jadi mudik kali ini harus aman dan asik ya, seperti itu ya. Oleh karena itu diharapkan semua tetap berhati-hati. Terima kasih Agnes atas laporan Anda. Tapi sebelumnya saya mau kembali ke Hidayat. Kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di stasiun Pasar Senen. Ya, Hidayat. Jadi seperti apa? Apakah sejauh ini pelonjakan sudah terlihat di stasiun Pasar Senen? Baik, Elisa, selamat sore. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Saat ini lonjakan penumpang pada hari Sabtu 15 April 2023 sudah terlihat sejak pagi tadi hingga siang ini. Untuk penumpang hari ini yang diberangkatkan sekitar 23.500 penumpang dengan layanan 32 kereta api yang beroperasi. Secara total okupansi keterisian tempat duduk dari Daob 1 Jakarta sudah mencapai 90%. Keberangkatan tujuan para pemudik ini dengan tujuan ke Jawa Tengah, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan juga Bandung. Sementara itu berdasarkan data tiket terjual pada tanggal 17 hingga 23 April 2023 sudah mencapai 80% dengan hingga 100%. Sedangkan untuk lonjakan penumpang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 21 April 2023. Demikian, Elisa. Baik, artinya pemudik sudah mulai diberangkatkan kali ini dari stasiun Pasar Senen dan sudah terlihat lonjakannya seperti itu ya di stasiun Pasar Senen. Terima kasih Hidayat Azril melaporkan langsung dari Pasar Senen, dan sebelumnya juga ada rekan
Agnes Purba dan juru kamera Kowel Joseph melaporkan langsung dari Ciwandan, Banten.